Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari sejarah panjang masing-masing. Perjalanan sejarah inilah yang akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyatnya dan menjadi jati dirinya di mata dunia. Dari sini, sejumlah sebutan atau julukan pun tak jarang muncul untuk menggambarkan negara tersebut. Ada kalanya, julukan atau sebutan yang melekat terdengar unik. Julukan yang disematkan rakyat untuk negara tentunya dapat memberikan sebuah kebanggaan. Tidak hanya itu saja, masyarakat dunia pun akan mengenalnya. Sebagian besar julukan yang disematkan berasal dari karakteristik dan sejarah negara tersebut. Bahkan, tidak sedikit julukan yang disematkan terdengar unik. Berikut ini daftar julukan unik negara di dunia, tetapi masih banyak negara-negara lain dengan julukan masing-masing yang mungkin belum pernah kita dengar. Nah, negara mana saja yang memiliki julukan unik di dunia? Berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Belanda, negara kincir angin. Belanda memiliki wilayah yang cukup kecil, di mana sebagian besar adalah laut. Kemudian, semakin bertambahnya tahun, maka penduduk yang tinggal di Belanda pun makin bertambah. Belanda juga memiliki angin yang cukup kencang, sehingga penduduk memanfaatkan angin tersebut dengan membuat kincir angin. Fungsi kincir angin tersebut adalah bisa mengeringkan tepi laut. Dengan jumlah yang banyak dan waktu yang lama, daratan Belanda pun menjadi tambah lebar. Karena banyaknya kincir angin yang terdapat di Belanda, maka negara tersebut dijuluki dengan negeri kincir angin. 2. Cina, negeri tirai bambu. Cina dijuluki sebagai tirai bambu karena produksi bambu dari Cina yang cukup terkenal. Bambu Cina atau bambusa multiplex memiliki kualitas terbaik di seluruh dunia. Bambu tersebut sangat kuat sehingga susah dipatahkan. Selain itu, Cina menganut paham sosialis. Cina menutup diri dengan dunia luar dan negara-negara di sekitarnya. Yang ketiga, Filipina, negara lumbung padi. Filipina mendapat julukan negara lumbung padi karena terkenal dengan pertanian padi yang ada di bukit. Pertanian tersebut dikenal sejak tahun 2000 yang lalu oleh suku Batak. Padi Filipina justru terletak di lereng gunung yang memiliki ketinggian 5.000. Luas ladang padi mencapai 4.000 mil persegi dan masih menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan pupuk buatan. Sistem pertanian tersebut diakui UNESCO dan mulai dikenal sebagai negara lumbung padi. Yang keempat, Amerika Serikat, negara Paman Sam. Julukan Paman Sam diterima Amerika Serikat karena berhubungan dengan seorang penyuplai daging di Amerika Serikat, yaitu Samuel Wilson. Samuel Wilson menyuplai daging hingga ribuan ton bagi tentara Amerika Serikat yang berperang pada tahun 1812. Samuel Wilson memberikan cap pada tong dengan huruf US, artinya United States. Namun, banyak orang yang mengira itu adalah singkatan Uncle Sam atau dalam bahasa Indonesia Paman Sam. Yang kelima, Saudi Arabia, negara minyak. Satu lagi julukan yang amat tersohor dari negara Timur Tengah yakni Saudi Arabia. Saudi Arabia mendapatkan julukan sebagai negara minyak karena kekayaan negaranya yang berupa minyak sangat luar biasa. Saudi Arabia mampu menopang kehidupan negaranya dengan menjadikan minyak sebagai aktor atau sektor utamanya. Kekayaan minyaknya yang sangat besar ini mampu membentuk permainan dan kekuatan peran dari keluarga kerajaan Saudi Arabia baik di dalam maupun di luar negeri. Saudi Arabia memang mengandalkan pada ekonominya di sektor minyak bumi dan juga petrokimia, terutama setelah ditemukannya sumber-sumber minyak pada tanggal 3 Maret 1938. Yang keenam, Indonesia, negara maritim. Nenek moyangku seorang pelaut. Pasti semua tahu lagu ini kan? Nah, lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut tentu saja bukan sekedar nyanyian belaka. Sebab julukan Indonesia sebagai negara maritim sudah mengacu pada wilayah perairan Indonesia yang memang luas dan lebih luas dari daratannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang beruntung karena memiliki wilayah lautan yang luas dibanding negara-negara lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982,
Total luas wilayah laut Indonesia adalah 5,8 juta kilometer persegi, meliputi 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif. Indonesia juga merupakan penghasil komoditas perikanan laut terbesar kedua di dunia setelah China. Menurut laporan FAO, sekitar 5,4 juta ton ikan diproduksi pada tahun 2012 dengan potensi total produksi mencapai sekitar 9,93 juta ton. Sebenarnya, masih banyak lagi berbagai julukan yang diberikan kepada Indonesia, seperti julukan Negeri Seribu Candi, Jamrut Khatulistiwa, Negeri Seribu Pulau, dan Macan ASEAN, serta sebagainya. Bangga dong kita yang jadi Indonesia. Yang ketujuh, Jepang, negara matahari terbit. Julukan negara matahari terbit yang diberikan kepada Jepang, belepotan. Sesungguhnya dimulai dari orang Cina yang kala itu menyebut Jepang sebagai tempat matahari terbit. Bukan tanpa alasan, Cina memberi julukan tersebut karena memang posisi Jepang berada persis di bagian timur Cina. Sehingga ketika matahari terbit, maka matahari akan lebih dulu terlihat di negara Jepang. Yang kedelapan, Prancis, kota mode. Selanjutnya negara Prancis, negara yang dikenal super romantis dan so sweet ini, mendapat julukan sebagai kota mode. Julukan ini didasari oleh karena Prancis adalah negara awal yang menjadi memicu keras akan pemasaran mode di seluruh dunia. Jadi, negara inilah yang dulunya memulai bisnis mode untuk pertama kalinya. Yang kesembilan, Thailand, negara gajah putih. Thailand dijuluki dengan negara gajah putih. Julukan tersebut merupakan julukan yang dimiliki oleh negara Thailand. Di negara ini, agama Buddha merupakan agama mayoritas masyarakat Thailand, di mana berdasarkan keyakinan penganut agama Buddha, gajah putih mempunyai peran penting di kelahiran Buddha. Yang ke-10, Brazil, negeri samba. Sama halnya dengan Argentina yang mempunyai tarian tangonya, Brazil mempunyai tarian sambanya. Tarian samba merupakan tarian khas Brazil. Kebudayaan negara Brazil merupakan warisan kebudayaan dari negara penjajahan, yakni Portugal. Hal ini tercermin pada kebudayaannya yang kebanyakan berbentuk seperti negara Latin. Namun ada pula yang menyatu dengan kebudayaan Brazil seperti tarian samba ini. Tarian samba merupakan tarian yang sangat unik dan sangat terkenal di berbagai penjuru dunia. Yang ke-11, India, anak benua. India merupakan negara yang berada di benua Asia. India mempunyai julukan unik yakni negara anak benua. Mengapa bisa disebut demikian? Tentu saja hal ini ada alasannya. Secara geologis, sebagian besar negara yang terletak di wilayah Asia bagian selatan, termasuk India, mempunyai lempeng tektonik sendiri, yakni lempeng India yang terpisah dari bagian Eurasia yang dulunya merupakan benua kecil. Bahkan, hingga kini lempeng India masih terus bergerak ke arah utara sehingga mengakibatkan penggunungan Himalaya semakin tinggi beberapa sentimeter setiap 10 tahun. Dengan demikian, India disebut sebagai negara anak benua. Yang ke-12, Inggris, the Black Country. The Black Country mempunyai arti negara yang hitam. Hal ini didapatkan oleh United Kingdom atau Inggris karena Inggris sangat terkenal dengan industrinya yang maju. Dari dulu, Inggris dikenal sebagai negara yang sangat maju dalam bidang industrinya, bahkan menjadi kiblat industri bagi negara-negara yang di sekitarnya. Pusat industri negara Inggris terletak di dua kota, yakni Birmingham dan juga Sheffield. Udara di kota tersebut selalu berwarna hitam akibat tertutup oleh asap-asap industri yang sangat banyak, sehingga selalu disebut dengan The Black Country. Yang ke-13, Irak, negeri 1001 malam. 1001 malam, jika mendengar kata ini pasti pikiran kita akan mengarah ke negeri Timur Tengah. Aladin nih. 1001 malam sangat identik dengan kawasan Timur Tengah. Dahulu, wilayah Irak termasuk ke dalam kawasan Persia. Sebenarnya julukan negeri satu malam ini diambil dari kisah yang pernah terjadi di Persia pada zaman dahulu. Disebutkan ada seorang sultan di daratan Persia yang bernama Raja Syahriar. Raja tersebut marah besar tatkala menangkap basah istrinya sedang berselingkuh. Istri raja tersebut bernama Syahrazad. Raja memberikan hukuman pancung kepada Syahrazad dan juga pria yang menjadi selingkuhannya tersebut. Namun, sebelum hukuman pancung dilaksanakan, setiap malam Syahrazad menghadiahkan cerita kepada raja. Yang ke-14, Kamboja, negara Hell on Earth. Siapa sangka ternyata negara tetangga kita, yakni Kamboja, mempunyai julukan yang sangat mengerikan, yakni Hell on Earth, yang berarti neraka dunia. Julukan ini diberikan kepada Kamboja karena peristiwa lampau yang terjadi pada akhir tahun 1970-an.
Pada saat itulah terjadi pembantaian lebih dari 2 juta jiwa rakyat yang rejim Khmer Merah lakukan. Kala masa pemerintahannya, terjadi pemusnahan massal terhadap kaum intelektual dan lainnya. Pada November 1978, Vietnam menyerbu Kamboja dan menghentikan genosida besar-besaran yang sedang terjadi di Kamboja. Yang ke-15, Myanmar, negara tanah emas. Tidak hanya Indonesia negara yang kaya akan hasil alam baik tambang maupun non-tambang. Ternyata Myanmar juga merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Saking kayanya, negara ini hingga dijuluki sebagai tanah emas. Hal ini karena Myanmar mempunyai kekayaan alam seperti minyak, gas alam, tembaga, timah, perak, tungseng, dan mineral-mineral lainnya. Batuan-batuan yang berharga seperti safir, jamrud, mirah, dan giok juga dimiliki oleh Myanmar. Tidak hanya itu, hutan tropis dengan kayu langka juga dimiliki negara ini. Hutan-hutan di Myanmar menjadi rumah bagi satwa-satwa liar. Namun di balik itu semua, ternyata arti dari tanah emas ini sendiri merupakan masyarakat Myanmar itu sendiri. Demikianlah ulasan tentang julukan di tiap-tiap negara di dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.